Jam menunjukkan pukul 6 sore. Kamu baru sampai di rumah setelah hari yang panjang. Tas diletakkan, badan direbahkan sebentar, dan pikiran berkata, 5 menit aja. Ponsel diambil, satu notifikasi dibuka, lalu satu video, lalu satu lagi. Tanpa terasa, 1 jam berlalu. Di sudut pikiran, ada satu hal yang sebenarnya ingin kamu kerjakan. Tugas, belajar, atau rencana yang sudah kamu niatkan sejak lama. Kamu tahu itu penting. Kamu tahu menundanya akan membuat semuanya lebih berat besok. Tapi entah kenapa, tubuh dan pikiran seperti tidak bergerak ke arah sana. Bukan karena kamu malas, bukan juga karena kamu tidak peduli. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Di video kali ini kita akan membahas kenapa menunda terasa begitu mudah dilakukan. Padahal kita tahu dampaknya tidak baik. Bukan dari sisi manajemen waktu semata, tapi dari cara pikiran dan emosi bekerja di balik kebiasaan menunda. Karena seringkali, masalahnya bukan pada kurangnya niat atau disiplin, melainkan pada cara otak kita merespon rasa tidak nyaman. Dengan memahami itu, kamu akan melihat bahwa kebiasaan menunda bukan tentang siapa kamu, tapi tentang apa yang sedang kamu hadapi secara mental. Sebelum melangkah lebih jauh, ada satu hal penting yang perlu diluruskan. Menunda bukan berarti malas, dan menunda juga bukan berarti tanda kurang disiplin. Dalam psikologi, kebiasaan ini dikenal dengan istilah prokrastinasi, yaitu kondisi ketika seseorang menunda melakukan hal yang penting, meskipun ia sadar bahwa penundaan itu akan membawa konsekuensi yang lebih buruk. Yang menarik, prokrastinasi terjadi bukan karena kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Justru sebaliknya, kita tahu, kita sadar, tapi tetap menunda. Artinya, masalah ini bukan soal pengetahuan, melainkan soal bagaimana pikiran dan emosi kita bereaksi terhadap tugas tersebut. Salah satu alasan paling dasar kenapa kita menunda adalah karena otak manusia tidak dirancang untuk memilih yang penting, melainkan yang terasa nyaman saat ini. Dalam buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman, dijelaskan bahwa manusia memiliki 2 sistem berpikir. Sistem yang cepat, spontan, dan emosional, serta sistem yang lambat, rasional, dan penuh pertimbangan. Masalahnya, ketika kita dihadapkan pada tugas yang terasa berat, yang pertama kali bereaksi bukan bagian rasional, melainkan bagian emosional. Bagian ini bertanya bukan apakah ini penting untuk masa depan, melainkan apakah ini tidak nyaman sekarang? Belajar, mengerjakan tugas, atau menghadapi hal yang sulit seringkali langsung diasosiasikan dengan lelah, bingung, atau takut gagal. Sementara membuka ponsel, menonton video, atau menunda sebentar memberi rasa nyaman yang instan. Dalam buku Atomic Habits karya James Clear, dijelaskan bahwa otak kita sangat sensitif terhadap imbalan langsung. Hal-hal yang memberi kepuasan cepat akan terasa jauh lebih menarik dibandingkan manfaat besar yang baru dirasakan nanti. Karena itu, menunda bukan soal kurangnya niat, melainkan pertarungan antara kenyamanan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Dan seringkali, kenyamanan jangka pendek menang lebih dulu. Selain mencari rasa aman, kita juga sering menunda untuk menghindari perasaan tertentu. Bukan tugasnya yang sebenarnya berat, melainkan emosi yang muncul saat kita membayangkan mengerjakannya. Dalam buku The Now Habit, karya Neil Fiore, dijelaskan bahwa prokrastinasi seringkali bukan masalah manajemen waktu, melainkan mekanisme perlindungan diri terhadap rasa takut. Takut hasilnya tidak cukup baik, takut terlihat tidak mampu, atau takut gagal setelah mencoba. Ketika tugas dikaitkan dengan identitas diri misalnya, kalau aku gagal, berarti aku tidak cukup pintar. Otak akan memilih jalan yang lebih aman, yaitu menghindar. Menunda menjadi cara paling cepat untuk menjauh dari rasa cemas, malu, atau tertekan. Namun ada satu hal yang jarang disadari. Menghindari emosi tidak membuat emosi itu hilang. Ia hanya berpindah bentuk. Rasa takut berubah menjadi rasa bersalah. Rasa cemas berubah menjadi stres yang lebih panjang. Seperti yang dijelaskan dalam buku Solving the Procrastination Puzzle karya Timothy Peschel, menunda sebenarnya adalah strategi jangka pendek untuk memperbaiki suasana hati, bukan untuk menyelesaikan masalah. Di titik ini,
Prokrastinasi bukan lagi soal waktu, melainkan soal emosi yang belum siap kita hadapi. Banyak dari kita menunda bukan karena tidak ingin mengerjakan, tetapi karena merasa belum siap secara perasaan. Ada keyakinan tidak tertulis yang sering kita pegang, yaitu kita perlu merasa termotivasi dulu, baru bisa mulai. Dalam buku The Motivation Myth, karya Jeff Haden, dijelaskan bahwa motivasi bukan penyebab utama dari tindakan, melainkan hasil dari tindakan itu sendiri. Artinya, kita tidak bergerak karena termotivasi. Kita justru merasa termotivasi karena sudah mulai bergerak. Masalahnya, ketika kita menunggu mood yang tepat, kita menaruh kendali di luar diri kita sendiri. Seolah-olah produktif atau tidaknya hari ini ditentukan oleh perasaan yang datang entah kapan. Padahal dalam banyak kasus, mood tidak datang dengan sendirinya. Ia muncul setelah kita mengambil langkah kecil. Satu halaman yang dibaca, satu paragraf yang ditulis, satu file yang dibuka. Dalam buku Atomic Habits, James Clear menyebut bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari tindakan yang terlihat sepele, tetapi dilakukan lebih dulu, tanpa menunggu rasa siap. Karena itu, menunggu mood seringkali bukan solusi. Ia justru menjadi bentuk penundaan yang paling halus, karena terdengar masuk akal. Pada awalnya, menunda terlihat seperti keputusan kecil. Satu tugas ditinggalkan, satu rencana digeser ke besok. Namun dampaknya jarang berhenti di situ. Setiap kali kita menunda sesuatu yang sebenarnya penting, ada rasa tidak nyaman yang tertinggal, rasa bersalah, rasa cemas, dan perasaan seolah kita sedang mengecewakan diri sendiri. Dalam jangka pendek, prokrastinasi membuat pikiran terus terbagi, bahkan saat beristirahat. Sebagian perhatian tetap tertarik pada hal yang belum selesai. Dalam jangka panjang, dampaknya bisa lebih dalam. Menunda berulang kali dapat mengubah cara kita melihat diri sendiri. Bukan lagi sekadar, aku sedang kesulitan, melainkan, aku memang seperti ini. Padahal, yang terjadi bukan kegagalan karakter, melainkan kebiasaan yang terbentuk tanpa disadari. Prokrastinasi perlahan mengikis kepercayaan diri, bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita jarang memberi diri sendiri bukti bahwa kita bisa memulai. Jika prokrastinasi bukan soal malas dan bukan pula soal kurangnya niat, maka solusinya juga tidak bisa sekadar memaksa diri. Langkah pertama adalah menurunkan standar saat mulai. Banyak tugas terasa berat bukan karena sulit, tetapi karena kita membayangkannya harus selesai dengan sempurna. Padahal yang dibutuhkan di awal bukan hasil yang bagus, melainkan keberanian untuk mulai. Bukan menyelesaikan semuanya. Cukup membuka file, cukup membaca satu halaman, cukup duduk selama 5 menit. Langkah kedua adalah memisahkan identitas dari pelaku. Bukan berarti kamu pemalas. Menunda berarti kamu sedang berhadapan dengan sesuatu yang terasa tidak nyaman. Ketika identitas dilepaskan dari perilaku, kita memberi ruang untuk berubah tanpa menghakimi diri sendiri. Langkah ketiga adalah fokus pada tindakan kecil, bukan mood. Jangan menunggu perasaan siap. Perasaan itu seringkali muncul setelah tindakan pertama dilakukan. Tugas kecil yang selesai memberi sinyal pada otak bahwa situasinya aman, dan perlahan rasa enggan pun menurun. Terakhir, penting untuk diingat bahwa tujuan dari melawan prokrastinasi bukan menjadi manusia yang selalu produktif, melainkan menjadi manusia yang mampu bergerak, meskipun perasaannya belum sepenuhnya siap. Karena perubahan jarang dimulai dari motivasi besar, tetapi dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Menunda bukan tentang siapa kamu, bukan tentang malas atau kurang disiplin. Ini tentang cara pikiran dan emosi bekerja, tentang kenyamanan dan ketakutan yang sering muncul tanpa disadari. Kabar baiknya, prokrastinasi bisa diubah, bukan dengan motivasi besar, tapi dengan langkah kecil, konsisten, dan tanpa menghakimi diri sendiri. Mulailah dari satu tindakan kecil hari ini, satu halaman yang dibaca, satu file yang dibuka, satu langkah kecil yang diambil. Perubahan besar seringkali dimulai dari hal yang paling sederhana. Dan ingat, menunda hanyalah kebiasaan, bukan identitas. Dan kebiasaan bisa dilatih ulang, sedikit demi sedikit, setiap hari.